Tema kita kali ini Mitra Kota, kategori anak menurut hukum. Nah, ini menarik nih. Dari mulai alasan Bang Parlin sendiri mungkin pertama ya, kenapa memilih tema ini menjadi tema kita di pagi hari ini. Apakah memang ada pengklasifikasian khusus sehingga harus ada kategori-kategori dari seorang anak? Ya, beberapa waktu lalu kan ada heboh perkara Loli ya. Hmm, Loli anak Nikita Mirzani itu. iya Nah, itu benar. heboh dia ingin menjadi seorang anak yang independen, Mm-mm. seorang anak yang ingin hidup mandiri. Betul betul, tidak Kenapa tergantung lagi. diklasifikasikan tentang anak? Ya ya. Karena anak itu seyogyanya adalah dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh bimbingan. Dia butuh menjadikan ada orang sosok yang menjadi panutan, menjadi pedoman dalam hidupnya. Mmm, Dan kadang justru dia si anak ini adalah butuh perawatan, ya, butuh pendidikan, butuh pemberian pelayanan kesehatan. Yang paham tentang memberikan hak-hak anak tersebut adalah orang tuanya kedua dong. orang tua. Ya. Kalaulah orang tua, bapak dan ibunya masih ada. Nah, ketika tidak ada maka walinya lah. Siapa walinya bisa saja ada kakek, abang, paman atau nenek dan lain sebagainya, keluarga sedarah yang bisa menjadikan wali terhadap pergantian orang tua kandungnya. Mhm. Nah, ketika kehidupan seyogyanya tersebut dia ingin hidup sendiri, mandiri dan independen begitu ya, yang menjadi familiar yang disebutkan oleh si Loli. Nah, ini sebenarnya makanya undang-undang tentang perlindungan anak ya, ada pengaturan apa saja yang tentang perihal anak itu tidak boleh lepas dari tanggung jawab dari orang tua ya. Tidak boleh lepas dari tanggung jawab anaknya Oke. ya. Tidak Iya. boleh lepas dari tanggung jawab anak. Tidak boleh lepas dari tanggung jawab orang Orang tua, tua, gitu ya. Karena memang kodratnya. kodratnya harus begitu. Dan kapan dia boleh dikatakan tidak lagi menjadi beban tanggung jawab orang tua, Mhm. tidak lagi menjadi perwalian gitu ya, tidak bisa jadikan lagi, boleh dia tidak lagi diwalikan gitu ya Mhm oleh mhm. orang tua yang mungkin menjadikan delegasi terhadap Mhm. selain dari kedua orang tua anaknya ketika dia sudah dewasa. Dewasa itu apa kategorinya, Bang? Nah, ketika Klasifikasinya? dewasa itu yang di dalam diatur dalam undang-undang ya. Ini kita sebut nanti Mhm. ada 9 klasifikasi mengenai tentang anak itu. Siap. Nah, tentang usia. Mhm. Umumnya tentang 9 dasar hukum ini adalah Mhm. sebagai bentuk pengaturan tentang perihal anak, terutama tentang usia. Nah, umumnya sama saja tentang usia itu, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit yang mengakibatkan anak ini sebenarnya adalah umurnya adalah sekian dan Mmm. batasnya adalah sekian. Ya ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ya, anak itu adalah minimal 8 tahun. 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum kawin. Minimal 8 tahun kategori di dalam pengadilan anak. Artinya ketika di bawah 8 tahun, pengadilan anak ya tidak Mmm. ada kewenangan pengadilan anak untuk mengadilinya. Karena Mhm. klasifikasi tentang usia anak yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak itu adalah minimal 8 tahun dan maksimal adalah 18 tahun. Atau dia belum kawin gitu ya. Ketika sudah kawin, usianya 17 tahun, nah tidak Mmm. kategori anak lagi. Iya 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 Gitu iya. ya. Pokoknya kalau misalnya udah kawin berapa usianya akan lepas dari tanggungan orang tua ya, Ya, itu sesuai undang-undang kita. ya benar. Jadi ketika undang-undang ini mengatur bahwasanya dia masih 18 tahun tapi Mmm. belum menikah, itu kategori anak. Kategori anak. Tapi kalau sudah menikah Mmm. dia tidak lagi kategori anak gitu kan. Mhm. Nah, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia. Siap. Di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut, setiap manusia yang dikatakan anak itu adalah setiap manusia di bawah usianya 18 tahun dan belum menikah, termasuk dalam anak kandungan. Nah, anak masih dalam kandungan tersebut itu dikategorikan anak dalam undang-undang perlindungan di dalam undang-undang hak asasi manusia gitu kan. Dan minimal usianya adalah ya berarti 0 kan. Mmm. 0 tahun, Mhm. maksimal 18 tahun. Undang-undang HAM ini mempertegas kembali bahwasanya yang di dalam kandungan itu termasuk kategori anak dan disesuaikan berdasarkan kepentingannya. Mhm. Oh, berdasarkan kepentingan bagaimana nih gitu kan?
Ya ketika anak itu di dalam usianya masih dalam kandungan, lalu mohon maaf apabila digugurkan Hmm. dan itu di dalam menggugurkan anak dalam kandungan tersebut adalah perihal tentang perbuatan pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, baik dalam undang-undang kesehatan. Karena kalau tidak ada indikasi medis, bayi dalam kandungan itu tak boleh digugurkan. Nah, dan Hmm. indikasi medisnya bagaimana ketika anak ini hidup di luar dari kandungan, Mm-mm. dapat membahayakan si ibu atau dapat membahayakan si anak. Iya, iya, iya. Lebih Boleh baik, lebih digugurkan. bagus Itu kan pernah kita bahas juga ataupun ya. diaborsi. Ya udah lama Mhm. sekali kita bahas dulu Mhm, tentang mhm. undang-undang kesehatan itu ya. Dan ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang yang dikatakan anak itu adalah belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 1 ayat 1-nya. Sama, berarti antara pengaturan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut 18 tahun maksimal dan yang di dalam kandungan termasuk kategori anak. Iya. Gitu ya. Jadi ketika ada perkara yang viral gitu ya, anak tersebut digugurkan dan anak belum lagi tentang pelanggaran terhadap kategori aborsi gitu ya, perbuatan pidana aborsi, anak di bawah umur dinikahi secara agama, Hmm. secara siri, hamil, lalu di aborsi atau menggugurkan terhadap kandungan yang ada dalam kandungan anak di bawah umur tersebut. Nah ini pidananya kan bisa berlapis-lapis. Menikahi anak di bawah umur termasuk adalah perbuatan pidana, Hmm. aborsi adalah juga termasuk dari perbuatan pidana, gitu kan. Kemudian menikahi anak di bawah umur itu tersebut kan termasuk kategori pelanggaran. Mhm. Nah, nanti kita akan sebut berapa minimal usia untuk melangsungkan pernikahan itu. Iya. Kemudian ada nomor 4 adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana. Nah, sistem peradilan pidana anak ini yang kewenangan pengadilan untuk mengadili anak gitu ya. Mengadili anak itu kriterianya kalau lah di bawah di dalam ketentuannya di bawah 12 tahun, pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Nah, karena adalah minimal 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Nah, lebih dari 18 tahun berarti peradilan bukan sistem peradilan pidana anak, tapi peradilan pidana umum. Nah, kategorinya sudah dewasa, tidak lagi kategori anak yang dimasukkan Iya. dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Mhm. Berarti kalau di bawah 12 tahun, misalkan 10 tahun, ya pengadilan tidak berwenang mengadili. Ya kan? Banyak tuh perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Ya. Kan ada tuh banyak itu kejadian apakah si anak memukul gitu kan. Mhm. Usianya 13 tahun remaja gitu ya. Iya, iya, iya. Atau masih anak SMA tapi di bawah 18 tahun. Pengadilannya pengadilan sistem peradilan pidana anak gitu, kategori anak gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi nggak peradilan umum. Cara mengadilinya pun berbeda dengan mengadili pidana-pidana umum. Nah, hakimnya nggak pakai toga gitu kan. Oh, gitu. Ya, ruangan sidangnya ya khusus gitu kan. Oh, Cara melakukan penyelidikan dan penyidikannya oleh pihak kepolisian yang juga harus berbeda pemberlakuannya. karena ini anak ya, di bawah Kategori umur. anak, walaupun dia tuh sebenarnya udah kategori remaja gitu ya. Hmm. Misalkan di bawah 18 tahun kan, misalkan 17 tahun ya berarti kan SMA ada ya, 17 Mhm. tahun Udah gitu ya. remaja, udah besar lah itu. Nah, nanti dalam BAP nggak boleh pakaian-pakaian polisi, nggak boleh dengan cara Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan rasa apa ada kayak macam kekerasan ini kan nggak boleh ada nuansa-nuansa itu. Nah, karena di dalam proses penyidikan sampai persidangan dia harus berlakukan berbeda dengan sistem peradilan umum. Iya, iya, iya. Kemudian dalam Convention of the Right of Child, gitu ya. Pada tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres nomor 39 tahun 1990, anak yang berusia 18 tahun ke bawah itu kategori anak. Mhm. Ini kan jadi berarti dari 5 ini saja itu udah banyak dasar-dasar hukum tentang kriteria anak itu. Nah, pada umumnya hampir mirip saja nih. Yang membedakan tadi ketika ada sistem peradilan gitu ya, ketika ada pengadilan anak, bagaimana menyatakan tentang usia boleh mengadili. Nah, kalau dalam undang-undang HAM anak itu adalah di bawah masih dalam kandungan,
gitu kan? Atau 1 tahun, 2 tahun itu pengadilan tidak boleh mengadili. Itu kategori anak, tapi dalam pengadilan kan berbeda. Nah, di dalam Kepresnya 39 tahun 1990, anak adalah berusia 18 tahun ke bawah, hampir sama saja. Kemudian UNICEF juga mendefinisikan usia anak itu dari 0 tahun sampai 18 tahun. Hmm, Jadi hampir sama ya. UNICEF ini kan semacam Dunia. lembaga dunia yang Mm-mm. fokus tentang anak ya. Tentang anak juga mengklasifikasi tentang usia anak itu ya 0 sampai 18 tahun. Berarti Hmm, seluruh dunia setuju. Klasifikasi anak tuh hampir sama ya. hampir sama saja diberlakukan di Indonesia gitu kan. Nah, berarti tidak boleh melebihi dari ketentuan-ketentuan itu. Siap. Ketika lembaga dunia mengklasifikasi tentang usia maksimal Anak. anak adalah 18 tahun, ya nggak boleh improvisasi tuh. Negara-negara yang usia anak itu udah 21 gitu. Itu hanya Hmm, sebatas panduan. ya. Panduan mengenai aturan di negaranya masing-masing kan ya negara yang mengatur gitu kan. Cuma kan ada panduan, ada referensi, ada pedoman, ada kan dijadikan kiblat untuk mengatur tentang perihal usia anak itu ya begitu gitu kan. Kemudian dalam hukum pidana. Nah, Hmm, dalam hukum pidana ini anak yang belum dewasa, belum berusia 21 tahun. Nah, di dalam hukum pidana begitu ya. Di dalam pasal 332 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak itu di bawah 21 tahun baru itu dikategorikan anak gitu. Gitu ya. Jadi ketika yang lain menyatakan tentang klasifikasi tentang usia adalah maksimal 18 tahun, dalam hukum pidana malah justru 21 tahun gitu kan. Dalam KUHP sekarang ya. KUHP ini kan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini produk hukumnya yang dilahirkan oleh kolonial Belanda gitu kan. Dan itu pada tahun 18-an sekian itu. Nah, wah, sudah sudah diberlakukan itu lama kan. sekali ya. Jadi makanya belum mengacu kepada tentang UNICEF gitu ya. Hmm, Belum mengacu kepada tentang ada ketentuan konvensi yang mengatur tentang perhatian terhadap anak berapa mengenai usia, belum ada undang-undang sistem peradilan anak, belum ada undang-undang perlindungan anak, belum ada undang-undang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, di dalam hukum pidana malah 21 tahun. Berarti kalau dia 19 tahun 21 maksimal ya 20, berarti kalau melakukan perbuatan pidana ya menggunakan sistem bahwasanya ini kategori anak. Lalu kan ini benturan nih. hmm, Nah, bagaimana ketika peradilannya mengatur usia maksimal adalah 18 tahun gitu kan? Maksimal 18 tahun tentang sistem peradilan pidana anak. Maka yang diajukan adalah pada kalau masuk ke dalam ranah pidananya ya sistem peradilan pidana anak gitu kan. Jadi kalau di bawah 18 tahun ya 18 tahun lah yang berlaku tentang usia anak. Walaupun dalam KUHP mengatur bahwasanya 21 tahun gitu ya. Nah, di dalam hukum perdata juga mengatur demikian karena hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah juga merupakan produk Belanda yang diterbitkan oleh zaman-zaman kolonial Belanda. Mengenai usia anak ini juga diatur tentang maksimal usia ada 21 tahun gitu. Nah, 21 tahun. Pengertian anak itu yang terperinci tidak dijelaskan tentang pengertian anak secara terperinci, tidak ada. Nah, cuma disebutkan di sana yang dikatakan belum dewasa, yang belum berumur adalah 21 tahun. Itu yang dimasukkan di dalam KUH Perdata. Tapi yang dikategorikan juga dia walaupun masih 20, di bawah 21 tahun tapi sudah menikah, nah itu tidak lagi dewasa. Tidak lagi hmm. dewasa. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun tidak mendefinisikan tentang anak, gitu kan. Kalau dulu di dalam undang-undang masih nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, usia perkawinan itu diperbolehkan laki-laki 19 tahun dan si perempuannya, si wanitanya adalah maksimal adalah minimal adalah 16 tahun. Nah, gitu ya. Semenjak ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara laki-laki dan perempuan apabila ingin melangsungkan perkawinan, usia minimalnya adalah 19 tahun. Hmm. Nah, perihal ada hal-hal yang sangat mendesak atau definisinya dia harus dilangsungkan perkawinan, itu harus diajukan permohonan penetapan di pengadilan agama kalau khusus agama Islam.
Itu baru boleh dia di bawah usia 19 tahun, gitu kan. Dan ada surat keterangan-keterangan sebagai alat bukti pendukung menyatakan dia boleh menikah di bawah usia 19 tahun, gitu kan. Itu dia. Walaupun tidak mendefinisikan tentang anak, tapi perkawinan boleh dilangsungkan maksimal usia 19 tahun, baik laki maupun Ya, perempuan. jadi tadi disampaikan ada beberapa kategori anak menurut hukum, salah satunya masih berusia 18 tahun ke bawah, ya, dan belum menikah Dominan. tentunya. Dominan seperti itu. Baik, Ya. kita ke pertanyaan Pak Unggul dulu, Bang Parlin, silakan Ya. dikomentari. Ketika bapak ibunya nih sudah pergi ya. pergi dan berkendara gitu ya, anggaplah lewat jalan tol. Ini saya gunakan bahasa lainnya, meninggoy gitu ya. Meninggoy gitu ya. Oke. Karena di TikTok tuh nggak boleh gunakan bahasa itu. Paham. Meninggoy gitu, tabrak kecelakaan. Ya. Lalu kebetulan dia pernah membuat asuransi, ya anggaplah asuransinya P tadi ya. Asuransi P. Sebelum ada ikatan antara si asuransi dengan si bapak dan ibu yang meninggoy tadi, kan pasti ada polis yang diterbitkan oleh si asuransi. Polisnya apa gitu Isai? Ketika isinya menyatakan bahwasanya kan ada memuat tuh siapa para pihaknya, ketika meninggoy siapa yang ahli warisnya. Kan ditegaskan di sana. Nah, kalau dia menyebutkan anaknya, ya berarti anaknya adalah sebagai penerima klaim terhadap asuransi wafat gitu. Oke. Meninggoynya itu. Nah, itu yang berhak untuk menerima. Ketika anaknya adalah masih di bawah umur, pasti dia mewariskan atau dia menulis siapa biodata yang berhak untuk di dalam polis tersebut menyebutkan siapa yang berhak untuk menerima. Orang tuanya kah, adik kandungnya dan sebagainya. Tapi begitu ketika memang bukan anaknya karena waktu itu ada anak masih di bawah umur, belum dewasa, di atas 18 tahun. Kalau misalkan dia buat di dalam polis tersebut yang berhak untuk menerima sebagai ahli waris untuk menerima asuransi, maka harusnya amanah tuh, misalkan adiknya yang menerima gitu kan, atas nama adiknya atau nama orang tuanya, amanah untuk membesarkan dan membiayai si anak kandungnya yang waktu meninggoy tersebut anaknya masih kecil. Nah, gitu itu yang berhak itu. Intinya ada di dalam polis. Nah, di dalam polis asuransi tersebut pasti tertuang siapa yang berhak menerima gitu Bang Unggul. Nah, itu kalau anaknya sudah dewasa lalu dia tidak memuat siapa sebagai orang yang menerima terhadap klaim asuransi, ya harusnya kan yang menjadi prioritas adalah anak-anaknya. Kalaulah di dalam polis mengatur, itu kan hanya sebatas perjanjian, gitu ya, antara si asuransi dengan si almarhum dan almarhumah. Tapi kalau secara hukum, terhadap harta-harta yang ditinggalkan, harta-harta yang didapatkan, itu kan harusnya anak yang menjadi pewarisah. Menurut ketentuan kan begitu. Kalau Islam ya dalam undang-undang, kalau dalam Islam ya kompilasi hukum Islam. Kalau dalam non-Islam ya selain Islam itu ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu mengatur demikian. Mereka yang berhak terhadap warisan-warisan itu. Nah, begitu. Makanya mungkin ada ketentuan lebih tinggi. Ketentuan lebih tinggi itulah yang bawah, yang rendah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi. Ya, perjanjian tersebut kan hanya ketentuan rendah itu. Kalau ada dasar hukumnya dalam kompilasi hukum Islam mengatur warisan adalah berhak terhadap anak-anak kandungnya, ya orang selain dari anak kandungnya tidak ada. Lain hal kalau tidak ada anak kandung, baru dimasukkan di dalam ahli waris lainnya. Nah, apakah masih ada kedua orang tuanya? Kedua orang tua yang terlebih dahulu. Kalau tidak ada kedua orang tuanya, ya adik kandungnya. Begitu. Oke, semoga bermanfaat jawaban dari Bang Parlin ya. Siap. Jadi tergantung dari polis asuransi yang tertera. Betul. Nah, mengenai anak ini, siap gitu Bang Parlindungan. Kita tuh jangan, ya mohon maaf nih ya, saya mau nyampaikan jangan pacaran sama anak kecil gitu. Ini kan kriteria usia kan sudah ada tadi itu ya. Kita ini sudah jelas dewasa. Kita sudah jelas tidak lagi kategori anak. Iya. Tapi kita berpacaran sama anak di bawah usia. Ini kan sudah kita jelaskan nih, Barabas sudah menjelaskan tentang usia-usia maksimal itu. Dikatakan kategorikan anak. Jangan pacaran sama anak di bawah usia 18 tahun. Itu berisiko. Nah, nanti bisa saja misalkan masuk di dalam
dia sudah melakukan persetubuhan kah, mengajak membawa anak tersebut tidak pulang gitu kan. Kalau bisa-bisa dibuktikan itu ada terjadi persetubuhan di bawah anak itu, dan itu bisa masuk ke ranah hukum pidana dan juga termasuk bagian dari pelanggaran undang-undang perlindungan anak gitu. Sanksi pidananya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Pilih, jadi kita harus bijak itu. Kan banyak yang nggak paham tentang usia anak itu kan. Ah, kita pacaran sama anak di bawah nggak ada risiko. Kan suka sama suka, beda. Hmm, Kalau lah sudah sama-sama dewasa, suka sama suka, tak pengaturan di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. benar. Tapi kalau sudah dikategorikan anak dia Anak. kita pacaran, tidak ada alasan tidak tahu tentang dasar hukum itu. Bahwasanya kau pacaran sama anak di bawah umur nggak ada, Kita bisa dipidana ya. bisa dipidana. Nah, itu. Selektif itu. Jangan sampai pacaran sama mereka. Walaupun baik-baik saja pacarannya. Makanya dulu Hmm. ada perkara yang tokoh agama itu mau menikahi anak di bawah usia itu kan Ya, ya, ya. nggak boleh sampai usianya matang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baru boleh nikah. Nah itu. Nah, ini harus menjadi pemahaman. Kan Barabas ini sudah memberikan edukasi Siap. yang sedang melangsungkan atau pacaran nih, pacaran, udah tinggalkan. Berisiko ada ancaman pidana terhadap kalian yang salah dalam menentukan sikap. Nah, itu. Jangan salah. Pak, kami direstui kedua orang tua. Tak ada itu. Restu orang tua ada dasar hukum lebih tinggi, dikesampingkan restu orang tua itu. Nah, ya, jangan ambil resiko. Siap. Kemudian di dalam hukum perdata, apabila kita mengikatkan suatu perjanjian dengan anak di bawah umur yang dikriteriakan dimasukkan dalam KUH perdata misalkan 21 tahun gitu kan, hindari kita melakukan ikatan hukum apapun dengan kategori di bawah anak. Kalau 18 yang hindari saja. Kalau dalam KUH perdata mengatakan usia anak itu adalah maksimal 21 tahun dan belum menikah gitu kan, maka kalau ada dasar hukum lain di dalam perlindungan anak adalah usia anak maksimal 18 tahun, jangan lakukan ikatan hukum itu, baik perjanjian, jual beli, ataupun ada perihal-perihal lain. Karena pasti batal itu demi hukum. Kok batal? Di dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian, salah satu poinnya adalah cakap. Cakap itu adalah sudah dikategorikan dewasa. Cakap menurut hukum, dia sudah dikategorikan tidak lagi kategori anak. Ketika dilanggar tentang ketentuan itu, maka batal secara otomatis perjanjiannya. Dan apabila tidak dibatalkan, lalu ada orang yang merasa dirugikan atau ada orang yang ingin melakukan pertentangan terhadap ikatan hukum tersebut, bisa diajukan pembatalan terhadap perjanjian ataupun ikatan hukum yang pernah dilangsungkan. Nah, misal jual beli mobil, ya kan? Ternyata mobil bapaknya yang dijual oleh si anak di bawah usia 18 tahun misalkan. Ya. Lalu kan misalkan ada showroom atau ada orang lain yang membeli, wah mobil murah nih gitu kan. Kita beli saja gitu kan. Kan punya bapaknya. Bapaknya suatu saat bisa membatalkan perjanjian jual beli walaupun sudah dilangsungkan pembelian dan jual. Batal lah para syarat sah pada sebuah perjanjian harus cakap di mata hukum, harus kategori dewasa tidak anak. Lalu yang kedua, kenapa kok diatur tentang anak itu tidak boleh dilangsungkan ikatan perjanjian? Karena pola pikirnya tidak dewasa. Mungkin bisa jadi kan dijual mobil bapaknya pasarannya adalah 500 juta, dijual 150 juta. Bagi dia uang 150 juta adalah besar. Karena anak-anak pola pikirnya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan jual. Lalu jangan mau membeli apapun terhadap ketika ditanya usianya adalah masih di bawah 18 tahun, nggak usah. Makanya kalau mau masuk ke tempat hiburan gitu kan, selalu ada batasan umurnya. ada batas usia di atas 18 tahun. Kemudian tontonan-tontonan begitu juga Ada dipertegak. batasan umur juga. Maksimal 18 plus gitu kan. Ada juga menyebutkan 13 plus, berarti kan kategori remaja. Nah, tontonan anak ya semua umur kadang dibuat begitu kan itu baru diperbolehkan. Dan itu harus ditegaskan di dalam tentang perihal-perihal itu. Agar apa? Agar tidak suatu saat menjadi sebuah persoalan hukum. Akibat dia sudah melibatkan
tidak mempertegas tentang batas usia, tontonan-tontonan yang bisa tidak boleh diedarkan, tidak boleh ditontonkan, tidak boleh ditayangkan dimanapun akibat tidak mempertegas mengenai usia bioskop-bioskop itu kan. Nah, gitu. Terutama perjanjian nih perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan kan perlu disosialisasikan juga nih. Kadang HRD tidak paham itu. Mau mempekerjakan karyawan digaji murah pula lagi kan. Udah nih mauin gaji murah. Rupanya kategori anak. Ya iyalah. Anak-anak dipekerjakan gaji murah. Dia nggak tahu. Hmm. Apalagi dia mau untuk memenuhi kebutuhan ini bukan untuk kebutuhan hidup, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Itu Baik. kan untuk dapatkan gaji itu. Hmm. Jadi harus dipertanyakan berapa usiamu, mana KTP. Ditelaah dulu. Ya, ya, ya. Jangan langsung main Oh, terima ya. jangan menerima. Oh, ini kan di 2024 18 tahun. Hmm. Tapi kalau belum masuk bulannya kan belum 18 tahun. Dia 18 tahun baru di bulan Oktober. Sekarang masih Misal gitu. bulan September. Sekarang masih September, tanggal 30. Hindari. Nggak usah ambil risiko. Mempekerjakan anak di bawah umur nggak boleh. Ya. Walaupun ada sejumlah negara lain yang tidak menentukan batas usia, karena hak orang untuk bekerja itu adalah hak seseorang. Hak untuk mendapatkan pekerjaan itu Ya. negara harus memfasilitasi kepada warga negaranya agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu, Jess. Luar biasa Bang Palindungan. Ya, Kita saya jadi bingung. Jesse nggak Iya, iya, semangat. iya. Nah ini sebagai penekanan ya. Iya. Kita pertama terkait dengan perkara Loli gitu ya. Perkara Loli ini. Wah, lagi Kenapa Nikita hits Mirzani banget perkara marah tersebut. gitu kan? Kok marahnya sekarang juga? Itu menjadi sebuah persoalan. Yang kedua mungkin akibat ketidakpahaman, ketabuhan masyarakat tentang dasar hukum mengenai usia itu mengakibatkan orang lalai, mengakibatkan orang telah melakukan kesalahan yang secara ketentuannya itu adalah merupakan perbuatan pidana ketika membawa anak orang tanpa izin orang tuanya, apalagi itu adalah merupakan anak-anak, nggak boleh. Mau jalan-jalan sekalipun izin semua orang tuanya. Ini melangsungkan pernikahan, perkawinan, sampai hamil, sampai dia lakukan aborsi itu kan nggak boleh gitu. Itu melakukan perbuatan pidana. Justru kalaulah nanti ada telaah di sana. Mudah-mudahan perkaranya Loli tidak konten ya, tidak berbau infotainment gitu. Saya curiga juga sedikit kalau ada artis-artis yang terlibat di dalam perkara-perkara seperti itu. Ujung-ujungnya Jangan-jangan. infotainment gitu kan. Udah banyak. Ada Iya, dulu iya, perkara iya. yang sampai Presiden Republik Indonesia pun ikut komentar dan ikut menyayangkan. Cuma aku sendiri yang nggak percaya tentang perkara itu. Kukira infotainment gitu kan, ini pasti infotainment. Jokowi presiden pun tertipu dengan perihal perkara artis itu. Cuma aku sendiri waktu itu tidak percaya, rupanya benar. Hanya untuk demi kepentingan konten, demi gimmick ya. entertainment, untuk gimmick, naikkan popularitas dan lain sebagainya. Nah itu ya harus dipisahkan. Dan bahkan itu ada juga di dalam perkara Loli kan dibuat semi konten juga, yang si Lolinya menjerit gitu kan, direkam dalam mobil itu. Bagian konten kata pengakuan dari si cowok gitu kan, itu konten sengaja menjerit-jerit gitu kan. Nah itu jadi memberdayakan anak-anak untuk kepentingan konten itu kan bagian dari pekerjaan. Kalau ada keuntungan di sana, apalagi mempekerjakan untuk demi konten itu adalah orang yang kategori dewasa kan. Nah itu pokoknya nggak usah ngambil risiko tentang anak ini. Mau ajak pergi jangan, mau mempekerjakan dia jangan. Untuk membuat suatu kegiatan yang berpenghasilan melibatkan anak tanpa sepengetahuan orang tuanya jangan. Bahkan orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk berkonten itu bisa termasuk kategori eksploitasi. Anak yang bekerja jadinya kan konten itu ya, emaknya ya kameramen gitu kan. Hati-hati, anak itu bisa mencari uang dari hasil kontennya untuk kepentingan bapak dan ibunya. Takut aku anak suruh kerja gitu kan, konten tapi anak nggak memenuhi kebutuhannya, tidak diberikan hak-haknya sebagai anak, sekolah gitu kan, tidak bermain, tidak berikan makanan bergizi dan sebagainya, termasuk dari eksploitasi terhadap anak. Sama seperti gelandangan pengemis, anak-anak yang kecil disuruh jual tisu di simpang-simpang traffic light, jual koran, jual makanan, itu katanya disuruh oleh orang tuanya, itu eksploitasi. Anak itu nggak pegang juga tuh duitnya. Pernah tuh dia berhenti di simpang pas di depan saya ketika ada orang memberikan uang, karena dia mengemis,
Lalu uang itu diserahkan kepada ada bapak-bapak yang duduk di sana sedang bermain handphone. Gitu. Berarti eksploitasi. Siapa itu bapak-bapak itu? Bisa jadi bukan bapak kandungnya, bisa jadi bapak kandungnya. Tapi nggak boleh itu. Mm-mm. Pemerintah bagaimana? Perhatian terhadap anak itu yang di simpang-simpang. Perhatian pemerintah. Oh, dia bukan warga negara, bukan warga Pekanbaru. Pulangkan. Rekapitulasi mereka dihimpun, pulangkan ke daerah asalnya dan buat jangan ada datang lagi. Karena selain dia mengganggu arus lalu lintas juga merusak pemandangan yang ada di Pekanbaru. Lalu merusak image dari Pekanbaru itu sendiri. Benar. Akibat apa? Kok Banyak ada begini gitu di anak-anak Pekanbaru. terlantar, gepeng. Gelandangan pengemis. Kok ada nih anak yang begini, kok nggak diperhatiin? Kan image pemerintah. Benar, benar. Nah ini yang harus jadi sebuah perhatiannya. Tapi sampai detik ini masih ada tuh saya lihat. Baik, kita ke telepon terlebih dahulu, Ya. Bang Perlindungan. Halo Baraba, selamat pagi. Pagi, Bang. Silakan. Pagi, Bang. Pak Hendrik. Nah, Oh saya iya, singkat baik. aja, Bang. Baik, Pak Hendrik. Seperti yang Abang sampaikan tadi itu, memperkerjakan Anak. anak yang di bawah umur itu, apakah itu ada kena pidana, Bang? Itu. Apalagi orang tuanya, sering saya lihat itu di lampu apil, orang tuanya memperkerjakan anaknya gitu, yang sedang sekolah. Langsung disuruh jualan tisu di lampu apil itu. Gimana tuh, Bang? Apanya itu, Bang? Tindak pidana hukumnya itu, Bang? Iya, Itu orang tua atau orang lain gitu, Bang, yang memperkerjakan di bawah umur anak gitu, bawah Bang. umur. Terima kasih, itu aja, Iya. Bang. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Hendrik. Silakan. Mempekerjakan anak di bawah umur apabila terungkap itu anggaplah orang tua ataupun orang lain. Siap. Itu kan juga termasuk bagian dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan diatur dalam mengenai mempekerjakan anak, eksploitasi anak, itu ada sanksi pidananya. Cuma saya lupa sanksi pidananya berapa tahun terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak-anak itu. Mempekerjakan anak untuk demi keuntungan orang tua ataupun pihak lain dan si anak juga tidak diberikan hak-haknya gitu ya, tentang hak hidup yang seyogyanya anak-anak itu bermain dan belajar. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak bermain ya bermain, bukan suruh kerja gitu kan. Nah, gitu kan. Itu termasuk bagian dari eksploitasi dan itu termasuk kejahatan. Cuma sanksi pidananya saya lupa. Nanti bisa di searching lah tentang sanksi pidana mempekerjakan anak di bawah umur. Tapi untuk mendapatkan keuntungan orang lain ya, atau terhadap keuntungan bagi si pemberi atau yang menyuruhkannya atau pelaku eksploitasi itu gitu kan. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Jangan mempekerjakan juga. Kan banyak juga tuh kita nak kau kerja sana angkat batu bata. Saya pernah memberikan uang tuh ya. Jadi saya duduk di sebuah kafe itu kan. Siap. Sebuah kafe. Dia bapak dan anak kecil itu usianya kurang lebih 4-5 tahun lah anak itu. 4-5 tahun. Membawa gerobak berhenti di kafe tempat aku duduk itu. Ada beras, ada minyak makan, gula, sayur-sayuran gitu kan, telur dan lainnya. Si anak ini dia baju kemeja kerahnya dilebarkan, terbuka kancingnya agak 3 gitu kan di depan. Sepertinya memang udah anak ini lama gitu dipekerjakan oleh orang tuanya untuk ngangkat-ngangkat yang berat-berat seperti itu. Jadi ngangkat beras itu anaknya, bapaknya ya duduk di gerobak itu. Dia menurunkan barang-barang yang dari gerobak ke tempat yang diperintahkan oleh si orang pemilik kafe itu, di mana nih berasnya, di mana telur gitu kan, mana gula dan minyak makan itu kan. Jadi saya lihat anak ini gigih kali gitu. Bagaimana kayak orang dewasa bekerja? Nggak tega aku lihatnya. Saking lamanya mungkin gitu ya. Mungkin saking lamanya anak ini dipekerjakan. Entah orang tua, entah siapa, nggak tahu juga. Entah dia bekerja di tempat warung kelontongan itu, nggak tahu juga. Anak itu kerdil gitu. Pendek. Jadi stunting ya? Stunting. Walah. Karena aku lihat dia cara ngangkat beras itu ada di panggung, apa namanya, punggungnya gitu kan. Pundaknya itu. Cara ngangkatnya itu seperti orang yang sudah berpengalaman dan sering gitu. Aku lihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Iya. Depan Dieksploitasi mataku, ya eksploitasi. dia. Jadi anak tuh kupanggil, nak sini nak gitu kan. Berapa usianya? 5 tahun. Nah, gitu kan. Nggak sekolah, enggak. Kasih uang. Semangat kerjanya gitu. Kalau bisa sampaikan bapak, aku ingin main gitu, aku ingin belajar, bilang aja gitu.
Cuma kan ini urusan keluarga, nggak mungkin ku intervensi sampai sana gitu. Sebatas itu saja gitu. Hmm. Kalau bisa jadi orang tua yang dengar tentang itu bisa jadi marah sama aku kan, ngapa kau campur urusanku gitu kan. Uruslah dirimu, uruslah keluargamu sendiri katanya gitu kan. Ya, jadi, nah itu. Menurutku secara logika saja lah, maksudnya secara hukum mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuangan memenuhi kebutuhan keluarga, selagi bapak emaknya sehat, jangan anak juga dipekerjakan. Tidak manusiawi ya. Kurang kurang memposisikan si anak itu kepada kodratnya. Hmm. Ya, kodratnya kan belajar dan bermain. Jadi kalau ada anak bermain memang bermain dia kodratnya itu. Jadi kalau dia nggak boleh bermain di luar, si anak itu akan menyerak-nyerak dalam rumah. Jangan marah pula orang tua menyerak-nyerak anak di rumah karena nggak boleh main keluar. Gitu. Jadi biasanya di luar kan main pasir, main di air-air, main batu-batu gitu kan ya, di air apa di parit-parit gitu kan di bawah pohon. Nah, berlari di rumah ya otomatis risikonya jadi rusak, kotor dan berantakan. Itu anak-anak. Mau gimana pun kita mengaturnya nggak bisa. Harus disiplin seperti orang dewasa nggak bisa. Makan pun harus disuapin itu sambil bermain. Biar dia bermain tapi suapin makan kita. Nah, itu dia. Jangan terlalu dimanja juga, Jess. Oh, iya iya iya. Terlalu dimanja nanti kan dia kadang-kadang mentalnya rusak, ya semua diturutin keinginannya. Nanti kan Benar-benar setuju.